Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel aku, Faiza ini. Di video sebelumnya kita udah melakukan penyiapan data regresi di Excel yang filenya kita simpan dalam bentuk div atau data interchange format. Dan kita juga sudah mengetahui bagaimana cara mengoperasikan Shazam, mengetahui bentuk tampilan bekerja dan fungsi dari setiap komponen yang ada di Shazam. Sebelum masuk video, pastikan kalian sudah menonton video saya sebelumnya, karena video itu sangat berkaitan dengan video yang saya buat ini. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang regresi linier dengan menggunakan teknik matriks. Regresi linier mempelajari hubungan antara satu atau lebih variabel bebas atau variabel X dengan satu variabel terikat atau variabel Y. Kali ini kita akan menganalisis tentang analisis pendapatan usaha tani kopi. Nah, di sini ada variabelnya yaitu pendapatan atau Y, ada luas lahan, ada benih, jumlah tenaga kerja. Pada percobaan pertama kita akan melakukan analisis regresi linier sederhana dengan teknik matriks. Kita butuh satu variasi terikat dan satu variabel bebas. Seperti judulnya yang menjadi variabel terikat tentulah jumlah pendapatan kopi, dan untuk satu variabel bebasnya kita memilih luas lahan. Jika dibuat dalam bentuk persamaan akan menjadi seperti ini, YT sama dengan BO tambah B1 X1 tambah ET. Selanjutnya kita perlu membuat hipotesis. Hipotesis ini merupakan dugaan sementara terhadap suatu penelitiannya. Hipotesis ada dua jenis, yaitu hipotesis deskriptif dan hipotesis statistik. Dalam penelitian statistik, kedua hipotesis ini mutlak diperlukan. Hipotesis deskriptif pada penelitian ini diduga variabel luas lahan berpengaruh terhadap pendapatan kopi. Nah, hipotesis ini perlu dibuktikan secara statistik. Oleh karena itu, kita membutuhkan hipotesis statistik. Contohnya sebagai berikut. Hipotesis 0, jika beta 1 sama dengan 0, maka variabel luas lahan tidak berpengaruh terhadap jumlah pendapatan kopi. Dan hipotesis 1, jika beta 1 tidak sama dengan 0, maka variabel luas lahan berpengaruh terhadap jumlah pendapatan kopi. Setelah membuat hipotesis, kita sekarang masuk ke aplikasi Shazam. Kita masuk saja. Nah, di sini ada dua kolom. Yang pertama ada editor dan kedua ada Shazam. Nah, kita masuk ke kolom yang bertuliskan editor. Untuk memasukkan instruksinya, yaitu di sini saya sudah membuat file tiga-tiganya. Nah, kita tidak perlu lagi membuat di editor, tetapi kita langsung saja klik open. Nah, di sini are files. Di sini saya sudah membuat, yaitu dengan nama format file 33C. Kita open, buka saja. Nah, di sini muncul ada file 33 ini untuk lokasi penyimpanan yang telah kita buat. Selanjutnya ada instruksi sampel 145. Di situ bahwa observasi yang ingin kita analisis itu dari 1 sampai 45 observasi. Oke, berikutnya ada red 33N YT X1 X2 X3 X4 vertif. Di sini N itu pendapatan dan X1 X2 X3 dan X4 itu sesuai dengan data div yang ada dan yang telah kita buat. Yang keempat ada gen konses sama dengan 1. Instruksi ini memerintahkan Shazam untuk membuat 33 dikali 1 vektor yang semua elemennya mempunyai vektor 1. Vektor ini diberi nama cons yang berfungsi sebagai konstanta. Yang selanjutnya matriks X sama dengan cons X1T. Instruksi ini memerintahkan Shazam untuk membentuk satu matriks yang diberi nama X dengan elemen konstanta X1T. Yang di bawahnya ada gens Y sama dengan YT. Instruksi ini memerintahkan Shazam untuk membuat vektor yang sama dengan YT. Dengan kata lain, instruksi ini digunakan untuk memberi nama lain vektor YT dengan nama baru sebagai Y. Selanjutnya, instruksi ke-7, metrik betahat sama dengan IRV. Ini
yaitu memerintahkan Shazam untuk menampilkan hasil estimasi kita yang telah kita hitung dengan instruksi sebelumnya. Yang di bawahnya yaitu metrik E sama dengan Y, X, beta hat. Instruksi ini memerintahkan Shazam untuk menghitung nilai error atau persamaan di atas TD nilai ET. Metrik sig 2 hat sama dengan E plus E garis miring 43. 43 ini kita ambil dari 45. Jumlah observasi itu dikurang dengan 2, jadi hasilnya 43. Instruksi ini memerintahkan Shazam untuk menghitung nilai TO topi kuadrat. Yang di bawahnya ada print sig 2 hat. Nah, di sini memerintahkan Shazam untuk mencetak topi kuadrat sesuai instruksi atas. Metrik cop sig 2 hat itu memerintahkan Shazam untuk menghitung varian dan kovarian metrik beta. Print cop instruksi ini memerintahkan Shazam untuk mencetak instruksi seperti di atasnya. Matriks teror instruksi ini memerintahkan Shazam untuk menghitung akar dari elemen diagonal yang ada dalam kovarian metrik yang telah dihitung dengan perintah Shazam sebelumnya dan menyimpannya dalam vektor yang diberi nama teror. Selanjutnya, print teror instruksi ini memerintahkan Shazam untuk mencetak hasil analisis instruksi di atas. Dan yang terakhir ada stop. Nah, setelah semua instruksi dimasukkan, kita klik menurun, ya. Nah, ini langsung muncul seperti ini. Kita cek lagi hasilnya dari atas. Jika ada masalah dapat dibetulkan satu persatu. Jika sudah seperti ini, berarti tidak ada masalah. Oke. Nah, di sini beta hat dan ada juga teror. Setelah itu, kita masukkan angka ini ke Excel. Pertama, beri label beta hat, lalu masukkan angka yang udah kita copy tadi, lalu di bawah kita masukkan sterol juga masuk seperti tadi. Jadi, yang beta hat ini kita copy, ke Word. Dan juga sterolnya juga di copy ke Excel, di copy ke Excel. Nah, di sini kenapa kita harus memindahkan ke Excel? Karena ini untuk menghitung nilai terhitung. Tadi kita sudah membuat hipotesis statistik untuk mengetahui apakah hasil analisisnya berbeda pada kondisi HO atau H1, H0 atau H1. Maka harus uji statistik dengan menghitung, dehitung, dan T-tabel. Nah, kita copy dulu. Sudah kita copy, di sini ada hasilnya. Nah, di sini untuk mencari hasilnya kita perlu membagi antara beta hat dengan standar error. Nah, di sini kita langsung saja masukkan ke rumus sama dengan B1 dibagi dengan B2. Hasilnya ini. Dan mendapatkan hasil nilai T hitung dari variabel konstanta sebesar 0,20813261. Setelah itu yang ini sama dengan dibagi dengan C2. Nah, untuk nilai T hitung dari variabel X1 yaitu luas lahan sebesar 1,0119378444. Nah, berikutnya kita masuk ke tahap pengujian hipotesis. Untuk pengujian ini kita ada kriteria pengujian, yaitu jika nilai T hitungan lebih kecil dari T tabel maka terima H0 dan H1. Artinya, luas lahan tidak berpengaruh terhadap jumlah pendapatan kopi. Dan sebaliknya, jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel, maka variabel luas lahan mempengaruhi jumlah pendapatan kopi. Nah, sekarang kita cari T tabelnya. Setelah ada distribution critical values of T, di kolom pertama ada degree of freedom
kedua ada itu dan orang terlihat sebenarnya ada signifikan minimal untuk tuh file text terbesar sampai terkecil. Sebelum kita mengetahui nilai tabelnya, kita ketahui dulu tipe tes yang kita gunakan dalam uji tes tersebut. Kita bisa mengetahuinya dari hipotesis deskriptif yang telah kita buat. Di hipotesis yang kita buat tertulis diduga variabel luas lahan berpengaruh terhadap jumlah produksi. Jumlah pendapatan kopi. Dalam pengujian ini kita tidak mengetahui arahnya positif atau negatif. Jadi kita hanya akan mengetahui ini berpengaruh atau tidaknya. Jadi kita di sini memakai itu tile text karena di sini kita merujuk pada satu arah. Untuk kolom degrees of freedom kita buka lagi untuk sasamnya di sini untuk mengetahui hasil dari analisis ini, yaitu kita perlu memasukkan lagi hitung untuk P1 dan P1-nya. Kita melakukan pengujian statistik dengan membandingkan nilai hitung dan tabelnya. Ini tadi sudah kita hitung, mendapatkan nilai hitung. Sekarang kita mencari variabel satu hitungnya, itu ini ya. Menjadi 41. Nah, di sini sudah kita rubah di bagian TC-nya untuk mengetahui lagi itu kita background. Nah, maka akan muncul seperti ini di sini beta hat dan nabi dan 5 matriksnya dan sterornya juga muncul. Ini yang akan kita copy ke Word ya, kita copy ke Word. Di sini kita buka Word-nya dulu ya. Oke, Word. Tinggal di copy saja untuk hasil yang telah kita punya. Nah, di sini hasil yang ada itu tinggal di copy paste saja ke Word untuk keseluruhan dan hasil analisisnya. Itulah tutorial dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.